Hanya tinggal beberapa hari lagi dan kita akhirnya akan melihat Ferrari SF26 pada hari Jumat 23 Januari pukul 11. Akan ada presentasi dan segera setelahnya shakedown di Fiorano. Dalam video hari ini, kita akan melihat semua tanggal penting baik dari presentasi maupun dari minggu depan di Barcelona. Namun mari kita lihat secara khusus diskusi tentang mesin dan mesin Mercedes yang akan berlangsung besok. Mari kita lihat apa saja prasyaratnya dan apa saja motivasi dari diskusi yang akan terjadi antara FIA dan berbagai produsen mesin, termasuk Audi, Honda, dan Ferrari yang merupakan pihak utama yang mengeluhkan tentang mesin Mercedes. Mari kita lihat mengapa ini berisiko menjadi diskusi yang tidak berguna. Akhirnya, kita perlu membahas Racing Bulls, kesalahan yang dilakukan di Limblad selama shakedown di Imola, dan juga skema suspensi mobil. Mari kita bicarakan tentang Audi dan banyak hal lainnya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula 1 dan Ferrari. Dengan itu, mari kita mulai segera. Di pabrik, kami sedang mengerjakan detail terakhir, perakitan akhir, pemeriksaan silang, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemasangan stiker dengan sponsor yang akan melengkapi livery baru. Sementara itu, para pembalap dan tim sudah sepenuhnya beroperasi. Mereka telah melakukan sesi di simulator kemarin dan hari ini persiapan metodis dan tidak ada yang dibiarkan kebetulan. Jadwal sudah ditentukan pada hari Jumat, 23 Januari. Segera setelah presentasi resmi, SF26 akan turun ke trek di Fiorano untuk shakedown pertama yang singkat namun simbolis. Ini bukan hari untuk performa atau pengumpulan data, tetapi pemeriksaan yang sangat penting. Memastikan bahwa semuanya berfungsi dan bahwa mobilnya hidup, bahwa proyek baru siap untuk keluar dari cangkangnya. Presentasi akan berlangsung pada pagi hari, sekitar pukul 11 dengan putaran pertama yang dapat dilihat hingga sore hari. Di lintasan akan ada kedua pembalap, baik Leclerc maupun Hamilton, di depan ribuan penggemar. Seperti biasa, mereka akan memadati Fiorano sejak pagi buta. Segera setelah itu, Ferrari akan terbang ke Barcelona. Di sana pekerjaan nyata akan dimulai dengan tes tertutup, dengan hari dan jadwal yang sudah direncanakan, dan dengan susunan tim yang sudah ditentukan. Ini akan menjadi kontak nyata pertama antara SF26 dan regulasi baru 2026. Meskipun apa yang akan kita lihat tidak akan menjadi Ferrari definitif, tetapi hanya versi embrionik. Sebenarnya dalam tes, SF26 akan hadir sebagai versi yang sengaja disederhanakan dengan sayap depan, moncong, dasar, dan diffuser yang akan berbeda dari apa yang akan kita lihat kemudian di tes di Bahrain. Banyak area yang paling sensitif akan disembunyikan atau bersifat sementara, bukan karena proyeknya tertinggal tetapi untuk pilihan strategis. Karoseri definitif yang dirancang untuk balapan sudah dalam produksi di Maranello. Jauh dari mata yang ingin tahu. Ini adalah praktik yang sudah mapan dalam revolusi regulasi besar. Uji coba bertujuan untuk memahami dasar-dasarnya, bukan untuk menunjukkan kartu. Dan Ferrari, seperti tim papan atas lainnya, lebih suka melindungi solusi yang lebih canggih dan memfokuskan sumber daya pada versi yang benar-benar penting. Apa yang akan kita lihat di hari-hari awal tahun 2026 adalah SF26 yang terbungkus. Ferrari yang sebenarnya baru akan muncul kemudian, tetapi hitung mundur telah berakhir. Siklus baru akan segera dimulai. Dari Fiorano ke Barcelona, musim Ferrari 2026 akhirnya hidup. Jadi kita akan melihat Ferrari dalam presentasi Jumat pukul 11 pagi, kemudian langsung turun ke lintasan untuk shakedown di Fiorano. Dan kemudian terbang ke Barcelona, di mana mereka akan melakukan beberapa hari uji coba di akhir Januari. Mereka tidak akan melakukan semuanya. Kami memiliki banyak pekerjaan di box untuk mencoba meningkatkan bagian keandalan dan mengumpulkan data di track tentang mesin. Dan berbicara tentang mesin, sudah ada data yang muncul dari mesin Ferrari karena kami telah melihatnya dipasang pada Cadillac yang turun ke track di Silverstone untuk shakedown. Mari kita lihat bersama apa yang muncul dan apakah itu data positif atau negatif. Dari gambar resmi uji kursi muncul detail menarik tentang livery. Putih telah dikonfirmasi, tetapi terutama terlihat ada merah yang lebih terang dan detail yang tidak sepele, kemungkinan kembalinya cat mengkilap yang sudah kami lihat di tim lain. Sebuah pilihan yang terasa seperti masa lalu, tradisi, tetapi mengejutkan di era di mana berat selalu menjadi masalah. Sebaliknya, di musim regulasi baru, kami melihat banyak tim memilih cat mengkilap mengorbankan cat matte yang terlihat di musim sebelumnya. Sebuah sinyal jelas bahwa pada tahun 2026, estetika dan identitas kembali menjadi penting, bahkan secara simbolis. Tapi ini bukan hanya masalah kunci, sebenarnya di sisi teknis juga muncul kata-kata berat pertama tentang mesin Ferrari.
Yang berbicara bukan Maranello tetapi Cadillac yang pada tahun 2026 akan debut di Formula One dengan power unit Ferrari. Tim prinsipal Graham Lowden sangat jelas mesin sepenuhnya legal, tidak ada trik pada rasio kompresi dan ada kepercayaan penuh pada pekerjaan yang dilakukan di Maranello. Sebuah pesan yang berat, terutama setelah rumor dan sindiran yang muncul dalam beberapa minggu terakhir dari Red Bull dan Mercedes. Cadillac tidak hanya membela Ferrari, tetapi juga menceritakan hubungan teknis yang dalam, dukungan rekayasa, orang-orang Ferrari yang terlibat dalam proyek dan kolaborasi yang nyata, bukan sekadar penyediaan, tetapi kemitraan struktural. Menggabungkan semua bagian, gambarnya jelas. Ferrari 2026 bukan hanya mobil baru, ini adalah riset teknis, politik, dan identitas. Leclerc sudah terlibat dalam proyek ini dan SF26 siap untuk berputar, livery mengirim pesan ke masa lalu dan mesin menerima promosi eksternal yang berat. Sekarang hanya satu hal yang kurang, sirkuit, dan disitulah seperti biasa kita akan melihat penilaian yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Graham Lowden, beberapa orang mungkin berpikir bahwa Ferrari tertinggal dalam pengembangan power unit yang merupakan power unit yang memang andal, yang tidak bermain dengan rasio kompresi seperti yang dilakukan Mercedes, tetapi yang merupakan power unit yang tidak sebanding dengan performa kinerja. Apakah benar demikian? Mari kita lihat apa yang sudah dikerjakan di balik power unit Ferrari. Inti permasalahan seperti yang kita ketahui adalah rasio kompresi yang terkenal. Regulasi menetapkan batas yang ketat 16:1, tetapi masalah sebenarnya bukanlah angkanya, melainkan kapan dan bagaimana angka itu diukur. Sebenarnya beberapa pembangun telah menemukan cara untuk mematuhi aturan tersebut secara dingin untuk kemudian melampauinya dalam kondisi dinamis nyata ketika mesin sedang bergerak secara formal legal, secara substansial borderline. Ferrari bersama dengan Honda dan Audi memilih jalan lain tanpa interpretasi kreatif. Mobil merah ini mematuhi pembacaan kunci jika kita mau dari regulasi dengan sengaja menghindari solusi apapun yang dapat membuka sengketa atau yang lebih buruk, intervensi korektif di tengah musim. Dan dipimpin proyek ini adalah Enrico Gualtieri. Filosofinya jelas, membangun basis mesin yang solid dapat diandalkan, tetapi yang terpenting dapat dipertahankan di depan FIA, bukan pilihan konservatif tetapi pilihan strategis. Untuk memperkuat posisi ini, Cadillac telah berpikir yang pada tahun 2026 akan debut di grid dengan power unit Ferrari. Odan menegaskan bahwa mesin Ferrari sepenuhnya legal dan ada kepercayaan penuh pada pekerjaan yang dilakukan di Maranello. Tidak hanya berbicara tentang penyediaan, sebenarnya Ferrari dan Cadillac ingin membuka hubungan rekayasa kolaboratif yang nyata, pribadi, berbagi, dan transfer pengetahuan. Bagi tim yang baru debut, ini berarti memperpendek kurva pembelajaran secara drastis. Dan bagi Ferrari, ini berarti memperkuat kredibilitas proyek mesin mereka di depan seluruh paddock yang cenderung melanggar peraturan. Sebenarnya pertemuan FIA yang diharapkan segera menjadi sangat penting. Jika federasi harus campur tangan untuk menutup ambiguitas mengenai rasio kompresi secara definitif, beberapa solusi yang saat ini dianggap cerdik bisa dinetralkan bahkan sebelum melihat lintasan. Dan pada saat itu, siapapun yang membangun di batas berisiko membayar harga yang sangat tinggi. Sebaliknya, Ferrari memilih untuk membangun performa tanpa memaksakan peraturan. Mungkin juga terpengaruh oleh kesalahan yang dilakukan pada tahun 2019, di mana setelah itu, kita ingat musim 2020, Ferrari tidak dapat menggunakan mesin 2019 yang dilarang. Dan jadi, mereka harus menggunakan mesin yang memiliki performa di bawah semua yang lain. Sebuah garis yang mungkin terlihat kurang spektakuler saat ini, tetapi bisa menjadi keuntungan besar di masa depan. Ketika musim memasuki fase intensif dan pertarungan tidak hanya akan dimainkan di atas stopwatch tetapi juga di koridor FIA. Intinya, perasaannya adalah bahwa Maranello telah memutuskan untuk tidak memenangkan balapan pertama, tetapi untuk tidak kehilangan kejuaraan dunia di Tavorino. Dan diperbarui untuk besok akan ada pertemuan terkenal antara FIA dan beberapa produsen mesin, termasuk Ferrari, Honda, dan Audi, yang akan membahas rasio kompresi mesin Mercedes. Dan kita perlu mendengar kata-kata Mattia Binotto, karena sangat menarik mengenai hal ini dan mengungkapkan latar belakang pertemuan yang akan berlangsung besok. Intinya bukanlah rasio kompresi yang mengatakan 16:1, tetapi bagaimana itu diukur. Hari ini pengukuran dilakukan dalam keadaan dingin.
mesin mati, dan menurut dugaan Mercedes dapat memenuhi batas saat kontrol, kemudian meningkat hingga 18:1 ketika mesin benar-benar bekerja di trek. Secara formal, semuanya teratur, secara substansial sangat diperdebatkan. Dan FIA awalnya telah memberikan persetujuan untuk interpretasi ini. Namun kemudian muncul tekanan politik, karena di sini bukan tentang detail tetapi tentang 1/100 perputaran. Perkiraan menilai 34 1/100 perputaran, sebuah keuntungan potensial yang sangat besar bagi Mercedes dan juga untuk semua tim pelanggan lainnya. Saya berpikir misalnya juga tentang McLaren, dan disinilah Mattia Binotto masuk ke dalam gambar. Di sela-sela presentasi Audi, Binotto sangat jelas, jangan berharap kompromi. Menurutnya, pertemuan hari Kamis tidak akan menjelaskan keadaan saat ini, tetapi untuk membahas masa depan. Tujuannya bukan untuk mengubah aturan sekarang, tetapi untuk mengembangkan metodologi pengukuran baru, mungkin secara real-time dengan mesin yang berfungsi. Ini adalah kalimat yang sangat berat, karena berarti satu hal yang sangat sederhana, bahwa pada tahun 2026 akan dimulai seperti ini. Binotto mengatakan tanpa basa-basi, hari ini rasio kompresi hanya dapat diperiksa di akhir musim dengan mesin yang dibongkar. Dan protes itu sulit, karena seperti yang dia jelaskan sendiri, Anda hanya dapat memprotes jika Anda tahu persis apa yang Anda protes. Dan dalam hal ini, batas antara yang legal dan ilegal terlalu tipis. Jadi tidak ada keluhan langsung, tidak ada blokade, dan tidak ada perubahan arah dari FIA. Hanya permainan politik yang akan berlanjut selama berbulan-bulan. Dan ini menjelaskan dengan sempurna posisi Ferrari yang tidak memiliki solusi borderline, tidak memiliki interpretasi kreatif pada mesin yang tidak dapat diserang dari segi regulasi. Tidak karena Maranello tidak tahu bagaimana mendorong batas, tetapi karena di zona abu-abu seperti ini, Anda berisiko kehilangan kejuaraan dunia. Bukan di lintasan, tetapi di meja. Dan jadi perasaan ini jelas, kasus power unit tidak akan ditutup sebelum Australia dan bisa menjadi salah satu faktor penentu dari seluruh musim 2026. Jauh dari kepala dan livery, Formula 1 yang baru sudah dimulai dan sedang dimainkan dalam pertemuan FIA, bukan di stopwatch. Dan ada dua sisi dari masalah ini yang harus kita analisis. Yang pertama adalah bahwa pasti positif, bahwa diskusi tetap hangat dan bahwa FIA ingin campur tangan untuk mengubah rasio kompresi, atau setidaknya melakukan pengukuran waktu nyata tentang bagaimana rasio kompresi juga saat berjalan dari berbagai mesin, dari berbagai tim. Poin negatif yang menurut saya adalah yang paling penting adalah bahwa FIA tidak akan bertindak segera, tidak akan ada larangan segera pada mesin Mercedes, dan rasio kompresinya yang bervariasi antara gerakan dan saat mesin dingin. Karena, seperti yang dikatakan oleh Mattia Binotto sendiri, tidak mungkin untuk campur tangan ketika tidak tahu persis aspek mana yang harus diintervensi. Ini diungkapkan oleh seorang insinyur yang telah bekerja selama bertahun-tahun, juga di bagian mesin, yang pernah menjadi direktur teknik di Ferrari. Tentu saja, dia telah melakukan banyak hal positif, banyak hal negatif. Dia adalah sosok yang sangat diperdebatkan, tetapi dari sudut pandang teknis, Binotto tidak bisa diperdebatkan. Jadi, jika dia mengatakannya, pasti ada diskusi yang memerlukan sedikit waktu sebelum bertindak. Ini adalah solusi yang ditemukan Mercedes, inovatif, jenius dari berbagai sudut pandang, tetapi pasti ini adalah solusi yang melampaui regulasi dan semangatnya. Jadi, FIA harus campur tangan. Jika mereka melakukannya secepat mungkin itu bagus, tetapi tampaknya ini adalah diskusi yang akan memakan waktu sebelum menemukan solusi definitif. Menurut saya, diskusi yang akan berlangsung besok 22 Januari akan sedikit gagal karena tidak akan ada solusi segera. Mereka pasti akan meletakkan dasar untuk diskusi yang akan membawa hasil dalam jangka panjang di musim ini. Namun jika mesin Mercedes harus dilarang, mereka harus menemukan cara lain untuk mendapatkan performa di rumah Mercedes. Untuk itu, Ferrari dan pemasok mesin lainnya tidak ingin mengambil risiko pada rasio kompresi. Karena dengan cara ini mereka tidak perlu membuat mesin dari awal jika rasio kompresi diubah oleh FIA. Seperti yang telah kita katakan, rasio kompresi dingin 16:1 akan naik menjadi 18:1 dengan mesin berfungsi. Dan jika keuntungan Mercedes itu benar, itu tidak akan marginal. Kami berbicara tentang 10-15 tenaga kuda dan 3/4 desimal per lap, sebuah jumlah yang sangat besar, terutama di awal era teknis yang baru, dan itu adalah keuntungan Mercedes pada power unit yang sudah kita lihat pada tahun 2014. Kita ingat di awal era hibrida dengan Mercedes yang memberikan 1 menit kepada semua tim lainnya. Di sela-sela presentasi Audi pertama di Formula 1, Binotto berbicara langsung
tanpa basa-basi. Jika itu benar, itu akan menjadi keuntungan besar dalam hal performa dan waktu per lap. Dan ini akan membuat perbedaan. Namun, dia menekankan di tempat yang benar-benar penting. Bukan tugas Audi untuk menunjukkannya, tetapi tugas FIA. Dan itulah sebabnya Audi bersama dengan Ferrari dan Honda telah menulis surat resmi kepada FIA meminta klarifikasi. Bukan untuk memblokir seseorang hari ini, tetapi untuk menghindari mengorbankan seluruh musim besok. Dalam nada yang sama, Direktur Teknik Audi, James Key, juga menyatakan pendapatnya. Konsepnya sederhana. Sesuai dengan semangat peraturan, perlu ada kontrol segera. Seperti yang terjadi di masa lalu, kita semua ingat dengan sayap belakang bergerak McLaren yang berada di batas peraturan. Dan jadi itu harus mematuhi jika kita mau uji statis dari federasi, uji aerodinamika dan bagian belakang sayap belakang. Namun tetap saja itu adalah solusi yang berada di batas dan untuk itu FIA turun tangan. Dalam hal ini, mesin disetujui dan tidak ada yang bisa membiarkan terungkap di tengah musim bahwa seseorang telah berlomba dengan keuntungan struktural. Jadi dalam hal ini, jika ada sesuatu yang ilegal, perlu ada tindakan. James Key sangat jelas juga tentang poin lain, tidak ada kompromi. Jika suatu solusi tidak sesuai peraturan, tidak ada gunanya mengizinkannya untuk tahun ini dan kemudian kita lihat. Di Formula 1 tidak berjalan seperti itu. Atau itu legal untuk semua orang atau tidak legal untuk siapapun. Dan disinilah masalah menjadi eksplosif karena peraturan hitam di atas putih menyatakan bahwa rasio kompresi diukur dalam keadaan dingin. Namun semangat peraturan juga menyatakan bahwa mobil harus mematuhi setiap saat selama kompetisi. Dan disinilah perpecahan yang menjadi inti dari seluruh pertandingan. Tampaknya hampir bertentangan karena ada peraturan yang mengatakan sesuatu yang jelas. Dan kemudian semangat peraturan mengatakan hal lain yang bertentangan. Binotto pada dasarnya menyampaikan pesan yang jelas. Jika keuntungan itu benar-benar ada, itu bisa menentukan kejuaraan dunia. Dan tidak ada di antara Audi, Ferrari, dan Honda yang bersedia ditemukan di sisi yang salah ketika FIA harus memilih. Perasaannya selalu sama. 2026 tidak akan dimulai di Melbourne, itu sudah dimulai di koridor FIA. Dan kasus power duit berisiko menjadi tema teknis yang paling berat sepanjang musim. Dan kita juga ingat apa yang terjadi pada tahun 2009 dengan Brown GP yang memiliki keuntungan besar karena diffuser ganda yang kemudian dianggap ilegal. Hal yang sama bisa terjadi pada tahun 2026. Mungkin Mercedes akan melaju di awal dengan rasio kompresi yang dimodifikasi saat berjalan yang memberikan keuntungan besar. Mungkin kita berbicara tentang 3/4/10 perputaran tetapi mungkin juga lebih dari 1 detik. Dan ini bisa menjadi keuntungan yang mereka peroleh di awal musim. Dan kemudian FIA campur tangan selama atau di akhir musim. Tetapi jika mereka harus campur tangan juga di tengah musim, keuntungan Mercedes yang diperoleh di awal musim begitu besar sehingga lawan tidak akan bisa mengejarnya. Dan ini akan menjadi masalah besar karena kejuaraan akan terdistorsi. Jadi hati-hati, perlu campur tangan secara tepat dan melakukannya secepat mungkin. Kita perlu melihat mengapa menurut Mattia Binotto sulit untuk segera melakukan intervensi karena tidak diketahui apa yang sedang dikerjakan. Kita harus terlebih dahulu memahami dengan tepat masalahnya dan bagaimana menemukan solusi yang valid dan dapat diterima oleh semua. Jadi, perlu diingat bahwa tidak mudah untuk melakukan intervensi pada titik ini. Dan menurut Wurz, bahkan pembalap terbaik pun tidak akan mampu menutupi keunggulan mesin Mercedes ini. Juga karena Mercedes akan memaksimalkan bagian thermal dengan memiliki lebih banyak tenaga untuk digunakan pada bagian listrik. Dan oleh karena itu, dapat mengelola hibrida lebih baik dibandingkan tim lain yang sebaliknya harus mengompensasi bagian thermal dari Mercedes dan mengorbankan bagian listrik dari mesin mereka. Jadi, perlu diperhatikan juga detail ini yang sangat penting dan kita harus membicarakan debut basah Racing Bulls pada tahun 2026. Sebenarnya VCAP 03 yang baru akhirnya turun ke lintasan di Imola untuk shakedown tetapi debutnya tidak berjalan sesuai rencana. Cuaca, hujan deras, dan lintasan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Sangat licin dengan kondisi yang jauh dari ideal telah mengkompromikan kilometer pertama dari mobil balap yang sepenuhnya baru. Dalam konteks ini, Harvey de Limblad pada putaran pertamanya keluar dari lintasan di Villeneuve, kehilangan kendali atas mobil dan terjebak. Untungnya tidak ada kerusakan serius, tetapi bendera merah tidak bisa dihindari, shakedown praktis direset. Hanya 1 putaran yang diselesaikan sebelum pemulihan mobil dan kembali ke pit. Tentu bukan cara ideal untuk memulai, meskipun perlu diingat bahwa kita sedang membicarakan debut absolut di kondisi basah dengan ban full wet dan dengan power unit 2006 yang sepenuhnya baru.
milik Red Bull Ford. Dan disinilah pembicaraan menjadi menarik karena terlepas dari keluar lintasan, Racing Bulls yang terlihat di Imola sudah menceritakan banyak dari sudut pandang teknis. Ini bukan versi definitif. Ini bahkan bukan sekadar mobil pamer. Beberapa pilihan jelas, yang lain sengaja konservatif. Mari kita mulai dari bagian depan. Sayap depan menunjukkan upaya yang jelas untuk menciptakan outwash. Meskipun regulasi 126, Anda mencoba untuk membatasinya. Handplate diproses dengan kemiringan keluar, bertentangan dengan tim yang sedang mengeksplorasi filosofi lebih inwash. Ini adalah area kunci. Di sini sebagian besar pengembangan akan berlangsung di bulan-bulan awal musim. Dan menarik juga adalah casing besar yang terhubung ke flap bergerak. Semua ini menunjukkan tempat tinggal aktuator sistem aerodinamika aktif. Dan sinyalnya jelas betapa pentingnya kontrol aliran udara dan energi aerodinamis di tahun 2026. Di sisi suspensi, Racing Bulls tidak mengejutkan. Kami memiliki skema push rod di bagian depan dengan segitiga atas yang sangat miring untuk meningkatkan efek anti-dive dan push rod di bagian belakang dengan geometri agresif yang dirancang untuk meningkatkan anti-squat, sebuah solusi yang sangat mirip dengan yang dimiliki Red Bull, di mana tim Faenza berbagi filosofi dan kemungkinan sebagian arsitektur transmisi. Juga airbox yang sangat besar adalah petunjuk penting, mencari udara bersih di atas dengan mengorbankan potensi punch yang dalam versi final bisa menjadi lebih ramping. Singkatnya, terlepas dari keluar dari jalur, Bicarb 03 berasal dari basis yang sama sekali tidak sepele. Kesalahan Lindblad harus dipahami dalam konteks mobil baru, pengelolaan energi baru, pemulihan yang jauh lebih invasif dan terintegrasi. Tidaklah mustahil bahwa penguncian belakang dipicu oleh sistem baru 2026. Sejarah terbaru mengajarkan untuk tidak cepat menghakimi. Cukup ingat debut Isa Kajari di Australia dengan kesalahan mencolok dan kemudian musim yang sangat solid. Racing Bulls menunjukkan sedikit, tetapi sedikit itu sangat berarti. Dan jika ini hanya titik awal, potensi sebenarnya akan terlihat ketika lintasan dan kondisi tidak lagi menjadi musuh. Beritahu saya di kolom komentar apa yang Anda harapkan dari presentasi Ferrari dan juga dari shakedown yang akan kita lihat terlebih dahulu di Fiorano dan kemudian di Testa di Barcelona. Beritahu saya pendapat Anda juga tentang pertemuan antara para pemasok mesin dan keputusan yang akan diambil tentang mesin Mercedes yang hingga saat ini dianggap ilegal, namun FIA tidak campur tangan karena tidak tahu di mana harus campur tangan saat ini. Apa menurut Anda solusi idealnya? Dan beritahu saya pendapat Anda juga tentang shakedown Racing Bulls di Imola. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua orang. Tentu saja saya menunggu Anda di siaran langsung presentasi berikutnya yang akan menjadi milik Mercedes. Kami akan memperbarui besok. Kita akan melihat tim yang dianggap favorit oleh semua orang. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan tampil meskipun versi uji coba akan berbeda. Saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula 1 dan Ferrari. Sekian untuk saat ini, sampai jumpa di video berikutnya.